Seloroh, karya River. Suatu hari, satu kelas bertamasya ke suatu tempat di Garut. Kita di sana belajar cara menghindari perampokan, cara perampokan, dan sebagainya. Tiba-tiba seorang anak bernama Sungai pun mempunyai ide untuk menyelorohkan temannya. Sungai pun mulai mengumpulkan teman-temannya untuk menyusun rencana. Setelah 10 menit, akhirnya rencana itu pun selesai. Dan acara pun juga sudah selesai. Sungai pun tidak sabar untuk seloroh kepada salah satu anak. Saat sudah jalan pulang, Sungai memulai selorohnya. Dia mulai berpura-pura mendapatkan telepon dari temannya yang berprofesi sebagai preman, yaitu Bang Kukuh. Dia ingin mencari anak bernama Iwan dan ingin menikamnya jika tidak membayar hutang temannya. Lalu, Rion pun juga berpura-pura mengirimkan lokasi terkini agar bisa diancam oleh Bang Kukuh jika dia tidak takut dengan Bang Kukuh. Iwan pun mulai ketakutan dan dia pun juga mulai menangis karena Pak Denny, guru kelas kita, diangkut itu juga. Dan dia pun ikut menyelorohkan Iwan. Makanya Iwan percaya. Dan bahkan Pak Denny juga bilang ke Iwan kalau Pak Denny sempat mendapatkan telepon dari Bang Kukuh. Katanya sih juga mencari anak bernama Iwan yang sudah 2 bulan tidak membayar hutang temannya. Dan jika tidak membayar hutang itu dalam seminggu, maka dia akan ditikam oleh Bang Kukuh. Suasana pun semakin seru. Sopir angkotnya juga ikut menyelorohkan Iwan. Kata sopirnya sih, dia kenal sama Bang Kukuh. Orangnya seram, badannya besar, banyak juga yang takut sama dia, kata supirnya. Sekitar 10 menitan kita menyelorohkan Iwan. Tiba-tiba angkot pun berbelok ke salah satu SPBU. Ternyata supir mau ke toilet. Setelah kita 5 menitan akhirnya kembali. Tetapi kita bingung mengapa yang datang bukan supir yang tadi. Kita pikir gantian supir dengan angkot yang lain. Dan ternyata bukan. Dia adalah laki-laki berbadan besar, mukanya tidak terlihat. Satu angkot pun panik karena kita tidak tahu siapa yang masuk ke dalam angkot itu sebenarnya. Dia juga langsung menjalankan angkotnya dengan cepat. Mungkin sekitar setengah jam angkot berjalan dan di kendaraan itu kita juga tidak ada yang berani berbicara apapun. Tiba-tiba kita sampai di daerah pasar gitu. Dan orang itu pun turun. Dia kaget. Ternyata di dalam angkot itu banyak orang yang naik. Dan ternyata Sungai pun juga kaget melihat muka orang itu. Dan ternyata orang itu adalah Bang Kukuh. Ternyata Bang Kukuh juga dikejar oleh preman pasar karena tidak mau membayar uang parkir motor. Dan saat kabur pun motornya tiba-tiba mati di jalan. Akhirnya dia pun meninggalkan motornya di pinggir jalan. Bang Kukuh pun lari ke SPBU. Nggak tahu gimana caranya. Kita naik angkot aja udah setengah jam, gimana dia lari dan masuk ke angkot kita. Makanya Bang Kukuh mengambil angkot temannya untuk kembali ke pasar mengambil motornya. Dan di situ pun Iwan juga kaget. Ternyata Bang Kukuh orangnya juga penakut. Padahal kata sopir angkot yang tadi orangnya serem dan ditakutin banyak orang. Ternyata dia juga takut sama preman pasar, kata Iwan yang sudah tidak menangis dan sedikit tertawa. Bang Kukuh sudah mengambil motornya dan menaruh motor itu di atas atap mobil yang kita naiki. Karena sudah lapar, Bang Kukuh pun membelikan 1 piring besar nasi kebuli untuk kita makan bersama-sama di dalam angkot. Saat sudah kenyang memakan nasi kebuli, Bang Kukuh pun tertidur lelap di kursi supir. Dan karena tidak ada yang berani membangunkannya, satu angkot itu pun juga ikut tidur.